Sebelum kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan, kita berdoa memohon hikmat, kekuatan dari Allah kita, dan kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita masing-masing agar firman yang akan disampaikan dapat dimengerti dan dapat juga pengajarannya kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, iluminasi kepada kami, khususnya ketika kami mendengarkan ulasan mengenai apa yang Engkau ajarkan dari firman, agar apa yang kami tahu dan mengerti dapat kami lakukan dengan konkret di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami juga kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Berkati sertai hamba-Mu yang terbatas, agar kami sama-sama mendapatkan pertumbuhan iman melalui firman yang diulas, dijelaskan, dan dipaparkan. Kiranya Tuhan menolong kami. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan dari satu bagian yang ditulis oleh Rasul Petrus, dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus dan yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita berbicara tentang kekudusan atau hidup yang kudus, tentu terlebih dahulu kita mengerti apa artinya kudus, atau dalam bahasa Ibraninya adalah kados. Artinya apa? Kita itu secara individu dan secara komunal sebagai orang percaya itu dikhususkan hanya hidup bagi Tuhan. Dipisahkan dari kehidupan duniawi. Itu kudus. Jadi artinya berkaitan dengan hubungan yang karib yang ada pada diri kita dengan Allah dan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sekaligus kita dipisahkan dari kehidupan duniawi. Ini bagian yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan pengantar adalah, apakah kita sudah menyadari status kita sebagai orang kudus, sebagai orang-orang yang dikhususkan hanya untuk Tuhan, dan dipisahkan dari kehidupan duniawi. Dan kita berjuang untuk menyatakan kehidupan yang kudus. Rasul Petrus dengan jelas memberikan kepada kita sebuah ingatan yang diperintahkan Tuhan, dapat kita rujuk dari Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dan pasal 19 ayat 2. Di sana dengan jelas, hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi itu suatu keinginan yang mendalam di dalam hati orang percaya, hidup kudus dalam seluruh kehidupan. Berarti seluruh dimensi kehidupan kita, apapun itu, kita harus fokus, diserahkan, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena di sini reasonnya jelas sekali, dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini berbicara tentang moralitas yang dinyatakan Tuhan. Bagaimana kita mengeksplor pengertian ini agar kita lebih mendalam dan lebih mendasar. Di dalam pengakuan iman Westminster dijelaskan demikian bagian A-nya. Dalam diri mereka yang dipanggil dengan ampuh dan dilahirkan kembali, diciptakan hati yang baru dan roh yang baru, dan mereka dikuduskan lebih jauh, sungguh-sungguh dan secara perseorangan oleh kekuatan kematian dan kebangkitan Kristus, melalui firman dan rohnya yang diam dalam diri mereka, kuasa seluruh tubuh dosa dihancurkan, dan berbagai hawa nafsunya makin hari makin dihidupkan, dan diperkuatkan dalam semua anugerah yang menyelamatkan, menuju ke praktek kekudusan yang sejati, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam bagian-bagian yang sudah dituliskan di dalam Katekismus Westminster bab 13 tentang pengudusan ini, ada banyak pengajaran yang mendasar bagi kita. Yang pertama itu berbicara tentang panggilan. Hanya orang pilihan Tuhan
yang dipanggil Tuhan dan efektif panggilan itu ada pada diri orang pilihan itu, sehingga ia merespon apa yang Tuhan nyatakan untuk kita bersekutu kembali dengan Tuhan, karena kita sudah mati karena dosa, terpisah dari Tuhan dan berada dalam penghukuman. Dan oleh Roh Kudus, panggilan Allah itu menjadi nyata bagi kita dengan cara kita mendapatkan kemampuan, kapasitas iman untuk menyatakan saya percaya, saya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia satu-satunya penebusku. Pada saat dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, saat itu tentu karya Roh Kudus pada saat yang sama, momen yang sama, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Seperti di dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus pada Yohanes pasal 3, ayat 3, ayat 5, dan ayat 8. Yang jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, supaya dengan itu terhisap ada sebagai warga kerajaan surga, kendati pun ada di bumi yang fana ini. Pada momen yang sama, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau kita berbicara tentang hati yang baru dan roh yang baru, kita teringat dengan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 3 ayat penting yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel pada Yehezkiel pasal 36 ini berkaitan dengan kita pada momen dipanggil, percaya, dilahirkan, dan menerima hati yang baru. Seluruhnya kita menikmati hidup yang dipenuhi Roh Kudus pada momen itu. Kita mendapatkan status dikuduskan pada saat itu. Jadi bukan kita yang mendapatkan dengan amal baik, jasa baik, ketaatan pribadi dan sebagainya sehingga kita kudus, tidak, tetapi Allah yang inisiatif yang memberikan kepada kita kekudusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada karya penebusan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Roh Kudus yang mengimputasikan seluruh kebenaran Kristus kepada kita, dan seluruh keberdosaan kita diimputasikan kepada Kristus, sehingga segala dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib, dan kematian kita dimatikan oleh Kristus melalui kematiannya. Kematiannya mematikan kematian kita, dan kehidupannya, kebangkitannya memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga kita menerima status dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, di dalam dan melalui kebenaran Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ini hal yang penting, menjadikan kita status orang benar, orang yang dibenarkan, bukan karena apa yang kita lakukan atau kita percayai, tapi dengan apa yang Tuhan karuniakan. Roh Kuduslah yang menerapkan itu di dalam hati kita. Itu sebabnya ada banyak orang yang belajar Alkitab, berdialog tentang agama, mendengarkan Injil, tetapi kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kelahiran baru, kalau bukan Roh Kudus yang mengimputasikan kebenaran pada diri kita, kebenaran Kristus, karya Kristus, maka orang tersebut selamanya tidak menikmati hidup yang baru. Nah, itu suatu momen regenerasi yang diberikan kepada kita. Saat yang sama, kita juga diberikan status yang disebut dengan status orang kudus, dikuduskan. Nah, dalam pengertian ini ada suatu pernyataan penting yang kita perlu renungkan. Roh Kudus dalam statusnya, legalitasnya yang datangnya dari Tuhan, itu kita terima. Tetapi secara aktualnya dalam kehidupan kita, kita mengalami suatu proses pengudusan yang disebut
progressive sanctification. Kalau kita menerima yang namanya suatu pernyataan dibenarkan, jadi kita mendapatkan pembenaran, itu satu kali. Tetapi ketika kita menikmati pimpinan dan arahan dari Allah, dan kita mendapatkan status kudus, dan secara aktual kita mengerjakannya, itu bersifat progresif, terus-menerus. Melalui cara apa? Firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita akan terus mengalami suatu pengudusan pikiran, kehendak, afeksi. Dan oleh Roh Kudus, kita terus dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang akan mengarahkan kita, membimbing kita hidup di dalam seluruh kebenaran Allah. Kita seringkali menganggap kebenaran Allah hanya kebenaran tertulis Alkitab. Itu benar, itu firman Tuhan. Tetapi juga ada kebenaran non-verbal yang Tuhan tanam di alam semesta ini, yang Roh Kudus internalisasikan di alam. Lalu kita yang diberikan anugerah umum mendapatkan kebenaran itu, lalu merumuskan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi hasil daripada ilmu pengetahuan itu yang berasal dari kebenaran Allah di alam, itu pun menjadi sarana untuk kita punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi, dibenarkan dan dikuduskan. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita lihat secara utuh. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan integrasi kehidupan kita dengan dunia akademis, dengan kehidupan kita dalam praktek-praktek mandat budaya dalam pekerjaan, itu seluruhnya karena kita diberikan kapasitas, rasio, dan hati nurani merespon kebenaran Allah di alam, dan kita menarik itu, mendapatkan itu menjadi ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, lalu secara pertolongan Tuhan dan pengertian yang Tuhan berikan, Roh Kudus menerapkan itu dalam pikiran kita, lalu kita mendapatkan proses pengudusan. Jadi pengudusan itu sebabnya bukan bicara saya saja hidup kudus, tetapi saya yang sudah dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Allah, dan keseluruhan hasil yang diminta oleh Tuhan untuk kita jalani hidup yang kudus. Hidup kudus bukan hanya bicara tentang mulut saya yang berkata-kata yang benar, yang baik, yang suci, yang adil, yang mulia, yang agung, dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan secara moral kita lakukan, tetapi juga secara aktif kita hidup kudus dengan cara membaca firman Tuhan, membaca buku-buku, jurnal-jurnal, pengetahuan-pengetahuan yang dapat membentuk pikiran kita, karakter kita di dalam kebenaran Allah. Nah, ini adalah suatu progressive sanctification. Kalau justification, kita satu kali di dalam dan melalui Kristus. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam bagian B-nya jelas, kuasa seluruh tubuh dosa dihancurkan. Mengapa? Karena kita berada di dalam tubuh yang sudah dicemari dosa. Kita ada di antara dunia yang sudah dicemari dosa. Kita berhadapan-hadapan dengan setan dan sistem dunia, serta kelompok-kelompok orang jahat. Dan kita tidak mungkin bisa menyaksikan hidup kudus kalau diri kita sendiri tidak di dalam hidup yang kudus. Karena itu dengan firman dan rohnya, kuasa-kuasa dosa yang melekat pada kita itu akan dihancurkan, disingkirkan, dan ada istilah yang dipakai oleh John Owen, istilahnya yang ditulis di situ dikatakan, mematikan dosa di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mematikan dosa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Mengapa kita secara aktif mematikan dosa? Karena memang Tuhan perintahkan di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi dituliskan demikian, saya bacakan untuk kita sekalian. Satu bagian yang penting, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini kata tetaplah itu artinya terus-menerus, progresif. Kita mengerjakan keselamatan, artinya kita mengerjakan hidup yang kudus, terus-menerus. Tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan firman-Nya. Karena Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui kita, yang memberikan kemauan, kemampuan, dan kekuatan. Jadi tidak mungkin kita hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, menjadi legalisme. Seperti orang-orang Judaisme, atau seperti agama-agama kepercayaan lain yang mau hidup benar dengan kekuatan sendiri. Aku bisa, aku mampu,
aku beroleh suatu kekuatan, sehingga aku layak. Nah, itu bukan ajaran Kristen. Tetapi kita dimampukan oleh Allah hidup kudus. Dengan demikian kita makin lama secara progresif makin hidup di dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Mengimitasi Kristus. Baik di dalam mengerjakan firman Tuhan dan seluruh kebenaran dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, di dalam Katekismus Westminster dijelaskan bahwa pengudusan itu bersifat menyeluruh dan menyangkut manusia seutuhnya. Jadi bukan hanya sekedar mulut kata dan kata-kata lidah kita, tidak. Seluruhnya. Totalitas kehidupan kita. Apa itu? Pikiran kita, kehendak kita, afeksi kita. Afeksi itu emosi, dan juga ada satu lagi yang disebut dengan yang namanya perasaan. Nah, dalam pengudusan emosi ini prosesnya cukup panjang, cukup banyak dijelaskan. Ada satu buku saya rekomendasi, khotbah seri dari Pak Pendeta Dr. Stephen Tong, judulnya Pengudusan Emosi. Nah, buku ini sangat penting untuk kita melihat emosi apa sebenarnya yang muncul, perasaan seperti apakah yang terjadi. Silakan Bapak Ibu boleh mendapatkan buku itu, mencarinya, dan membacanya. Nah, itu bagian pengulasan tentang pengudusan emosi. Juga ada bicara tentang pengudusan pikiran, berkaitan dengan apa yang kita boleh pikirkan. Itu beberapa buku berkaitan tentang itu, kita baca, kita pelajari tentang pikiran kita. Jangan-jangan salah konsep, salah pengertian, sehingga cara hidup kita juga keliru. Karena apa yang dari hati keluar ke dalam semua tindakan kita. Dijelaskan di sini, artinya menyangkut manusia seutuhnya, itu berkaitan dengan apa kekudusan? Ya pelaksanaan mandat yang kita kerjakan. Apa mandat yang Tuhan berikan? Ada dua, mandat Injil dan mandat budaya. Dalam mandat Injil kita sudah mengerti bahwa kita memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Tadi dijelaskan di dalam doa, disampaikan kepada Tuhan, ada satu suku di daerah Sulawesi yang memerlukan pertolongan Tuhan agar berita Injil diberitakan. Bukan hanya di tempat itu, ada banyak lagi suku etnis di pedalaman-pedalaman, bahkan di kota-kota yang belum mendengar berita Injil. Nah, itu adalah cara kita untuk menyatakan hidup kudus yang aktif untuk menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan karena kekuatan. Yang kedua, mandat budaya melalui tiga hal. Yang pertama, hidup kudus di dalam keluarga, dalam komunitas keluarga kita, dalam komunitas masyarakat kita, dalam relasi kita. Yang kedua, hidup kudus di dalam mengelola bumi, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Bagaimana hidup kudus dalam keluarga? Bagaimana hidup kudus di dalam pekerjaan kita? Perlu yang namanya pendidikan. Nah, dengan pendidikan ini, kita akan mendapatkan pengertian yang benar, bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan. Jadi ini berkaitan dengan keutuhan daripada kehidupan manusia. Namun tidak sempurna dalam hidup ini, sebab semua bagiannya masih tinggal beberapa sisa kerusakan. Benar. Kalau kita jatuh bangun, up down, dalam proses progressive sanctification ini, itu satu sisi kita katakan, ya kita gagal, kita harus akui kalau kita gagal, kita lemah, kita kurang, kita terbatas, betul. Tapi di pihak lain selalu ada progresif. Up and down itu merupakan suatu keniscayaan dalam konteks kita hidup di bumi ini. Jadi kalimat pernyataan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius, mengatakan, sempurnalah kamu karena Bapamu di surga sempurna. Itu kan suatu dorongan untuk kita hidup sempurna dalam kekudusan. Tetapi realitanya kita makin hari kita tahu kita memang tidak layak. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, di antara orang-orang, para nabi, para rasul, orang-orang yang jadi hamba Tuhan itu aku yang paling berdosa. Di antara orang percaya, aku yang paling berdosa. Di antara umat Tuhan dan orang berdosa seluruh dunia, aku yang paling berdosa. Paulus punya kepekaan akan dosanya dan tidak ada dalam dirinya yang tidak berdosa. Kepekaan dan kesadaran akan keberadaan yang berdosa itu membuktikan Roh Kudus bekerja di dalamnya dan Roh Kudus memberikan tuntunan untuk hidup kudus. Dan dalam konteks ini dia sadar betul bahwa tidak mungkin sempurna seperti sempurnanya yang dikehendaki Allah. Nanti kita akan disempurnakan. Lagi-lagi disempurnakan. Aktifnya dari Tuhan, kita pasif. Dari situlah lahirlah peperangan yang terus-menerus dan tidak dapat diakhiri dengan perdamaian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kita progres. Harus ada progresnya. Nah, ini penting. Kita mesti evaluasi, koreksi, lalu kita mau berani mengkoreksi diri kita untuk itu. Yang berikutnya adalah yang poin ketiga, yang terakhir. Dalam peperangan ini, kerusakan yang masih tinggal dapat saja untuk sementara waktu berada di atas angin. Namun karena Roh Kristus yang menguduskan terus-menerus menyediakan kekuatan baru, maka bagian yang telah dilahirkan kembali akhirnya menang. Dengan demikian,
Orang-orang kudus bertumbuh dalam kasih karunia dan penyempurnaan kekudusnya dalam takut akan Allah. Iya, kadang-kadang kita jatuh sampai terperosok, kata-kata keluar kasar, ngomongan tidak baik, perbuatan kita tidak tepat, kita melakukan hal yang buruk, kita betul-betul frustasi mungkin, kecewa mungkin, dan sebagainya. Kita harus tahu, kita tangannya dipegang oleh Tuhan. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Di dalam kesetiaan Tuhan pada janjinya, di dalam kemurahan hati Tuhan pada diri kita, itulah yang membuat kita ditarik kembali. Tangan Tuhan yang tarik kita kembali. Saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita kecewa, saat kita frustasi. Tuhan tidak pernah mengendaki anak-anaknya terus hidup di dalam kejatuhan, kekacauan, kerusakan, tetapi dia tarik kita, membawa kita untuk terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Dalam segala hal, dalam dunia kerohanian, dalam dunia sosial, ekonomi, politik, terus. Melalui cara apa? Dengan cara kita terus ditransformasi secara utuh. Namun karena Roh Kristus yang menguduskan terus-menerus menyediakan kekuatan baru, benar. Dia akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru melalui apa? Firman Tuhan. Jadi kalau malas baca firman, malas dengar firman, malas baca buku, malas mendapatkan suatu kebenaran yang dari itu, tidak akan mungkin kita mendapatkan sebuah kekuatan baru untuk bisa hidup kudus. Nah, prinsip-prinsip apa yang kita mau dapatkan dari sana? Ada 5 prinsip yang saya renungkan dan refleksikan. Yang pertama adalah hanya ada dalam Kristus sebagai orang pilihan. Untuk hidup serupa dengan Kristus, dengan kekuatan, otoritas, kuasa dari Roh Kudus. Jadi hanya bagi orang pilihan. Hanya bagi orang percaya. Tidak mungkin ada hidup kudus di luar Kristus. Mengapa demikian? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, dikatakan demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15, saya bacakan untuk Bapak Ibu di sini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini digarisbawahi oleh kita masing-masing, Bapak Ibu. Di sini dituliskan, yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan ini proses pengudusan. Jadi kita sudah orang percaya, kita sudah dibenarkan, tapi proses supaya terus terlihat, terbukti, teraktualisasi, buahnya makin tambah, makin limpah, makin menjadi saluran berkat bagi orang banyak, kita makin dibersihkan. Jadi, bukan orang lain dulu dibersihkan, bukan orang lain dulu dipulihkan, bukan orang lain dulu dijadikan contoh atau kaitannya karena ini, karena lingkungan, karena orang lain, maka aku begini, tidak. Tapi diri saya. Saya harus bersihkan dulu. Bagaimana caranya saya dibersihkan? Roh Kudus. Melalui apa? Firman Tuhan. Melalui apa? Kebenaran Allah. Sehingga saya setelah mendapatkan itu, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman dengan kekuatan otoritas. Yang kedua, di sini ketaatan aktif dari orang-orang percaya melakukan kehendak Allah melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dengan sengaja kita aktif. Dengan sengaja. Banyak pilihan kata di dalam perbendaharaan pikiran kita. Kalau kita memang malas baca buku, tidak suka banyak belajar, agak sulit kita mendapatkan banyak perbendaharaan kata. Tapi kalau kita banyak baca firman, baca buku-buku yang baik, maka perbendaharaan kita banyak, lalu kita aktif mengeluarkan kata-kata. Kita aktif memberi nasihat, kita aktif memberikan dukungan, juga aktif di dalam melakukan apa saja. Jadi keaktifan di dalam ketaatan. Tetapi tetap itu karya Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ketiga, hidup dan kehidupan yang mencintai kebenaran dan menaati Allah akan nampak dari perkataan, perbuatan, dan tindakan yang menunjukkan buah. Jadi adalah benar apa yang dikatakan oleh Yakobus, ya kan, bahwa iman timbul dari pendengaran, itu Roma pasal yang ke-10, tetapi juga iman harus ditunjukkan dari perbuatan. Yakobus pasal 2. Bagaimana iman tanpa perbuatan? Apakah itu disebut iman? Atau perbuatan tanpa iman? Apakah disebut itu perbuatan yang baik? Jawabannya tidak. Kita harus melihat bahwa buktikan, wujudkan. Tapi goalnya apa? Goalnya jelas itu untuk kemuliaan Tuhan. Menyatakan bahwa kita obedience, taat. Yang keempat, Roh Kudus berkarya melalui firman Tuhan. Iman yang dikaruniakan Allah dan persekutuan orang percaya. Di sini jelas ada yang namanya suatu devosi pribadi, saat teduh pribadi, tetapi juga sekaligus saat yang sama kita melakukan satu persekutuan bersama orang percaya. Adalah tidak mungkin kita mengalami suatu progressive sanctification kalau kita menyendiri di atas gunung gitu ya, bertapa, menjadi orang-orang yang dianggap suci begitu. Lalu kita dianggap nanti saya nggak akan berpikiran negatif, pikiran jahat dan segala macam, menghindar dari keramaian. Tidak, justru itu kita tidak dapat membuktikan bahwa kita hidup kudus. Justru sebaliknya, kita turun gunung.
Setelah saat teduh, setelah kita merenungkan firman pribadi, kita baca firman Tuhan secara pribadi, kita bersekutu. Bersekutu. Di dalam persekutuan itu, dan di dalam kesaksiannya nanti, kita menunjukkan bahwa kita memang orang yang sedang dalam progressive sanctification. Yang kelima, ini penting untuk kita melihat 1, 2, 3 poin dan 4 ini. Yang kelima ialah tujuan pengudusan hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Seperti yang dituliskan di dalam surat Yohanes. Ya, surat Yohanes saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Surat 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tujuannya. Jadi hidup sama seperti Kristus hidup. Apa itu hidupnya? Melakukan kehendak Bapa dan yang menjalankannya. Lalu yang kedua, untuk apa? Hidup seperti Kristus sebagai agen transformasi di bidang masing-masing, di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, teologi, agama, maupun di dalam konstruksi sosial yang ada. Kita mentransformasi sebagai agennya. Nah, ini hasil daripada apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam proses pengudusan kita. Bagi apa? Bagi kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Jadi kita sebagai orang percaya itu sedang berhadapan dengan Allah. Istilah yang dipakai adalah coram Deo. Dalam konteks progressive sanctification, selalu ada konsep di dalam diri orang percaya, coram Deo. Saya berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang saya katakan, saya lakukan, saya tindak, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan lihat dari surga. Dan Tuhan perhatikan. Dan kita selalu minta tolong, Tuhan, luruskan jalanku, pimpin aku, supaya aku hidup benar, hidup kudus. Prakteknya bagaimana, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan pengajaran ini? Tentu kita perlu yang namanya sebuah praktek di dalam melakukannya. Contoh yang simple misalnya. Dulu saya berkata-kata kotor, najis, cemar. Sekarang mulut saya, lidah saya, semua apa yang berkaitan dengan suara saya tidak lagi menghasilkan noise, tapi voice, suara yang memberikan kebajikan. Banyak kata-kata kita itu hanya noise, berisik, begitu, membisingkan telinga, tidak membuat damai. Sekarang menjadi voice, jadi kata-kata yang membuat hal-hal yang konstruktif. Dulu saya malas masuk kerja. Dulu saya kerja, pokoknya hari ini, kerja itu selesai. Tidak, sekarang saya kerja lebih giat lagi. Melangkah lebih maju lagi. Sebelum disuruh, saya sudah siapkan semua. Sebelum diperintahkan, saya sudah buat sebuah prinsip-prinsip. Dan sehingga semuanya menjadi persiapan yang matang. Nah itu, jadi ada suatu progresi, terus menerus. Sampai kita menyadari bahwa habit kita tidak lagi habit yang lama. Benar kata Paulus di dalam surat Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang, dan jadi saya jadi orang yang makin hari makin hidup kudus. Hal yang penting untuk kita kerjakan. Bagian praktek yang berikutnya adalah, untuk kita boleh sampai kepada hidup kudus, baca, pelajari apa saja dari firman Tuhan. Baca, pelajari firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan siang dan malam. Kita renungkan. Mazmur ya memberikan gambaran kepada kita, renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan itu bukan hanya baca, jadi pikirkan apa yang dimaksud oleh ayat ini. Lalu pelajari juga kebenaran Allah yang di dalam ilmu pengetahuan. Setelah itu praktekkan satu persatu. Orang bisa karena biasa. Orang bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasa melakukan hal baik, yang benar, memang awal-awalnya sulit sekali, tapi kalau kita kerjakan dengan telaten itu berarti bukan hanya rajin, telaten berarti itu ya terus diasah, kita akan bisa kok. Ibaratnya kalau pisau itu karat, kalau kita terus gunakan, itu lama-lama kita tahu pisau ini betul-betul tajam. Sama, kalau kita terbiasa dengan hal-hal baik, itu lama-lama orang lihat, iya ya, si A, si B, si C, si D ini betul-betul anak Tuhan. Dari mana terlihat? Pertama, hidupnya. Yang kedua, perbuatannya. Yang ketiga, mentransformasi orang lain. Lihat buahnya. Dari buahnya lah kamu tahu bahwa dia orang percaya atau tidak. Jadi jelas ini adalah suatu kehidupan yang kudus. Sampai kapan pengudusan ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sering terjadi. Sampai kita kembali ke rumah Bapa. Jadi tidak ada habis-habisnya. Stoplah level. Kalau kita di dalam dunia akademis kan, di dalam jenjang akademis, misalnya kita sudah melihat ada stopnya, mulai dari asisten ahli, lektor kepala, guru besar, atau profesor, sudah.
Itu seperti kepuasan akademis yang sudah tercapai dan akhirnya orang lihat memang dia profesor, memang dia orang hebat, kemampuan berpikirnya di dalam mata kuliah ini, materi ini, dalam dunia akademis dia hebat di situ. Tapi dalam dunia pengudusan tidak. Makin kita kudus, makin kita humble heart. Humble heart and teachable. Itu dalam pencapaiannya. Jadi makin kita makin dekat dengan Tuhan, selalu menghasilkan dua hal, humble heart and teachable. Humble heart berarti apa? Makin merasakan bahwa I am nothing, God is all everything, God is the first, not me, but God. Soli Deo Gloria. Dan makin kita hidup kudus, yang kedua, yaitu teachable, mau diajar terus. Nggak ada puasnya, oh sudah sampai sini, ya secara akademis, tapi tidak demikian bagi orang-orang percaya. Dia haus kebenaran, ingin tahu lagi, ingin ngerti lagi, ingin paham lagi. Sampai pada akhirnya Tuhan, cukup, Rudi pulang ke rumah. Sudah cukup, pulang ke rumah. Nanti kapan disempurnakan pengudusan yang kukerjakan ini? Nanti, di langit dan bumi yang baru. Sempurna di sana. Apa yang dikerjakan di sana? Bukan nyanyi aja Bapak Ibu. Mengelola bumi kembali, tapi tidak beranak cucu lagi. Karena sudah cukup. Jadi mengelola bumi lagi. Bumi yang mana? Bumi yang tidak dicemari dosa. Bumi yang sangat sempurna. Sekarang kita lihat kemampuan manusia sampai teknologi luar biasa. Itu apa yang dicapai manusia. Belum apa-apa. Dengan apa yang dipersiapkan Tuhan di bumi yang baru. Jadi kita lihat arahnya. Progressive sanctification, sekaligus lihat progresif pemahaman kita akan dunia yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan kita bersyukur kita punya pemahaman itu dari mana? Dari Alkitab. Tidak ada pengajaran itu di kitab manapun kecuali Alkitab. Saya meyakini itu dan saya menyatakan itu sebagai dasar iman. Jadi Bapak Ibu, mari hidup kudus. Dan Tuhan memberkati kita, menolong kita satu persatu. Dalam persekutuan kita saling mengingatkan, saling mendoakan, supaya kita makin kudus. Makin kudus. Kalau makin kudus, bukan hanya hati yang gembira, menjadi obat bagi kita, tapi sukacita menjadi pendorong untuk kita terus melangkah dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengarkan dan renungan, ulasan yang boleh saya sampaikan, menjadi berkat dan menjadi pertolongan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat berkaitan dengan pengudusan. Begitu banyak yang harus dijelaskan, begitu banyak yang harus diulas. Tetapi kami sadar terbatasnya waktu, terbatasnya kata-kata, terbatasnya pengertian kami tentang kekudusan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup kudus, seperti yang Kau kehendaki. Kami sadar kami orang berdosa Tuhan. Kami sadar kami sering jatuh bangun, tanpa kami sadari atau kami sadari, dengan sengaja atau tidak. Kami memang orang-orang yang lemah. Mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup kudus. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dan kami jadikanlah ya Tuhan, tiap-tiap kami jadi agen transformasi, baik di dalam dunia sosial, ekonomi, politik, dalam dunia budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam dunia akademis, di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami menjadi agen transformasi ya Tuhan, secara utuh, seperti yang Kau kehendaki. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami. Yang lemah, Engkau teguhkan, kuatkan, dan tarik kembali. Yang sakit, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Yang suam-suam kuku, Engkau berikan, tambahkan iman ya Tuhan. Yang berada di dalam kesulitan dalam mengambil keputusan, biarlah Engkau berikan hikmat. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.